Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Abadu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam channel official Muhsin. Di sini kita masih sama yaitu membahas tentang fatwa-fatwa perempuan yang ditanyakan kepada Habib Abdullah bin Hafuz Al-Haddad. Insyaallah sedikit lagi kita akan menyelesaikan kitab ini, dan kita berharap semoga apa yang disampaikan dalam channel ini memberi manfaat kepada kita semua, lebih khusus kepada perempuan dan jamaah muslimat di mana saja berada, sehingga kita bisa mengetahui fikih-fikih dan tidak terjebak atau tidak salah mengambil langkah dalam segala keputusan kita dalam berumah tangga maupun di ruang publik ataupun dalam hal mengajar dan belajar. Berikutnya ada pertanyaan kepada beliau. Sebelumnya saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz dan jamaah muslim di mana saja berada. Di sini ada pertanyaan terkait masalah hukum cinta dalam Islam. Ada pertanyaan kepada beliau, apakah rasa cinta pada pemudi adalah haram? Apakah rasa cinta antara pemuda-pemudi adalah haram? Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana bisa mencegahnya itu? Berikut ini jawaban beliau. Cinta adalah perkara yang berada di luar kehendak manusia, sehingga perkara tersebut dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah menghindar dari perbuatan haram. Sebab manusia bertanggung jawab atas tindakan yang bersumber dari perasaan cinta, dan karena tindakan tersebut berada dalam kehendaknya, oleh karena itu perkara yang harus dilakukan adalah menikahi orang yang dicintainya atau menjauhinya ketika tidak mampu melakukan perkara tersebut. Jadi beliau sangat tegas ya, tanpa menggunakan dalil. Beliau langsung menjawab, jika Anda cinta maka nikahilah, jika tidak cinta ya maka jauhilah, sehingga Anda terbebas dari perbuatan-perbuatan haram. Berikutnya, hukum perempuan pergi ke masjid dengan tujuan melihat pemuda yang dicintainya. Berikut ini pertanyaan kepada beliau. Saya seorang gadis yang mencintai seorang pemuda yang mengajar kami di masjid. Saya selalu mengingatnya sehingga kadang saya datang ke masjid hanya untuk melihatnya dan mendengarkan ceramahnya, dan tidak mengetahuinya apakah saya berdosa atau tidak. Nah, jawabannya beliau begini. Persoalan cinta tidak berada dalam kekuasaan manusia. Ingat ya, persoalan cinta tidak berada dalam kekuasaan manusia, sehingga perasaan cinta itu tidak bisa dicelakakan. Akan tetapi dia hanya bisa dicelakakan atas tindakannya sendiri. Artinya jika ada cinta, kadang-kadang menimbulkan syahwat atau rasa ingin bertemu dan seterusnya, yang sepertinya mendatanginya dengan tujuan mendengarkan kata-katanya dan melihatnya. Apabila seperti tujuannya, maka inilah yang diharamkan karena menyebabkan tindakan menyimpang. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 24 ayat 31, wa qulil lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya. Jadi Allah sudah berfirman untuk perempuan menjaga pandangan, baik laki-laki atau perempuan menjaga pandangan. Wa qul mu'minat yaghdudna min absarihinna, yaitu menjaga pandangan dari penglihatan mereka, maksudnya, dan menjaga wa yahfazna furujahunna wa yahfazna furujahunna, dan melihara kemaluannya. Artinya menjaga jangan sampai terlihat dalam hal-hal negatif seperti itu. Menjaga malu itu maksudnya jangan mendekati zina, itu intinya seperti itu. Maka melihatnya seorang perempuan ke laki-laki dengan tujuan syahwat, dengan niat syahwat, dan menikmati kata-katanya dan suaranya adalah perbuatan haram.
beliau tegaskan adalah perbuatan haram, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kepada perbuatan yang haram lebih besar. Sehingga selain itu, ada perbuatan Anda ini menyebabkan terhapusnya pahala ke masjid. Bahkan mungkin saja langkah Anda menuju ke masjid yang harusnya tercatat sebagai perbuatan baik, maka jadi perbuatan buruk. Jadi inilah dampaknya niat. Inna malam lebih niat ya, tergantung niat kita mau ke masjid karena tujuannya lihat pasangan, lihat orang disukai, atau memang tujuannya karena Allah Ta'ala. Atau minimal Anda tidak akan mendapatkan pahala karena perbuatan Anda itu mengikuti hawa nafsu, bukan karena Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ghadani ila masjid man sajada man masa min masajidillah la yuridu illa annahu ya'lamu khairan aw ya'lamu katabalahu hujjatan ta'ammah. Barang siapa yang berangkat menuju masjid, salah satu masjid Allah, dan dia tidak menginginkan apapun kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka paling sama seperti berhaji yang sempurna. Kutibalahu hujjah tamah. Maka keinginan tersebut yang murni karena Allah dan keinginan untuk belajar itulah melahirkan pahala. Adapun jika dicampur dengan tujuan lain, maka pahala tersebut akan gugur, meskipun tujuan lain itu bersifat mubah. Maka bagaimana tujuan itu bersifat mubah? Bersifat mubah, maka bagaimana juga tujuan tadi bersifat haram. Oleh karena itu waspadalah, menghindarilah darinya, maka niscaya Anda akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika tujuan menghindarinya Anda itu adalah khawatir terjerumus dalam perbuatan haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang kita bahas hari ini, tidak panjang lebar, 2 hukum saja, yaitu hukum cinta dalam Islam, bagaimana perbuatannya itu bisa mendatangkan syahwat, dan bagaimana pula itu dihindari sebaik mungkin, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan setan karena perasaan-perasaan. Jadi hukum cinta seperti apa? Ternyata beliau langsung menegaskan, jika kita suka, Anda suka, maka nikahilah. Jika tidak suka, jika suka dan tapi tidak mampu membuat halal, maka hindarilah. Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan tersebut kita berhalwat, berdua-duaan, sehingga menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, bahkan yang nauzubillah bisa hamil di luar nikah. Dan itu banyak terjadi. Dan sekarang pergaulan sekarang sudah mulai seperti itu, bahkan dari dulu. Apalagi sekarang dengan adanya internet, dengan adanya handphone di genggaman para pemuda, itu sangat mudah untuk menjalankan pertemuan-pertemuan yang diharamkan. Jadi itu luar biasa dampaknya. Bahkan menurut saya pribadi, mungkin jika Rasulullah masih hidup, mungkin beliau akan pusing dalam hal ini melihat handphone, karena di handphone itu semuanya genggaman ada, mulai dari halal semua ada, bahkan yang haram lebih banyak, mulai dari pinjol, mulai dari pertemuan antara perempuan dan laki-laki, bahkan semuanya bisa terjadi dalam waktu sekian detik. Bahkan ada peristiwa yang menyebabkan anak muda seumuran SD atau SMP itu, kalau nggak salah, dia bertemu dengan pasangan dan berdampak dia diculik oleh orang yang menelpon dia karena diiming-iming sesuatu sehingga menyebabkan dia terhipnotis dan menyebabkan dia dibawa lari oleh orang. Luar biasa dampaknya. Ini pun beliau ini sudah agak panjang ya, dalam artinya sudah panjang perjalanan beliau. Mungkin buku beliau ketika tanya mungkin bukan dalam bentuk handphone yang canggih seperti sekarang dengan teknologi AI. Luar biasa.
Oke, demikian. Jika Anda suka video ini, silahkan like, subscribe, dan sebarkan, share kepada teman-teman. Ini demi kemaslahatan umat, demi menjaga nama baik kita pribadi, nama baik keluarga, yaitu cinta. Perlu diluruskan niatnya. Jika suka nikah, jika nggak bisa nikah, ya hindarilah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.